Halo Smart Viewers, bagaimana kabar Anda? Kembali lagi di Historik dan kali ini kami akan membahas informasi-informasi menarik pastinya. Pada episode ini Historik akan membahas tentang Perang Salib, mulai dari sejarah sampai fakta-fakta unik tentang Perang Salib akan Historik sajikan untuk Smart Viewers. Jadi, jangan kemana-mana ya, tetap bersama Historik. Sejarah Perang Salib dimulai pada tahun 1095 yang melibatkan pasukan gereja yang disebut Crusader melawan pasukan Muslim hampir di seluruh bagian benua Eropa. Perang Salib mendapatkan namanya dari logo salib yang dikenakan oleh para pasukan gereja. Terdapat sedikit perbedaan sumber nama dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yaitu Crusade. Dalam etimologi bahasa Inggris, Crusade diambil dari bahasa Prancis, Croisade, dan bahasa Spanyol, Cruzada, yang keduanya berasal dari bahasa Latin Cruciata atau Cruzada yang berarti disalib. Meskipun para pasukan gereja dalam Perang Salib disebut dengan nama Crusader setelah perang, mereka tidak pernah dipanggil dengan nama tersebut ketika perang sedang berlangsung. Mereka lebih dikenal dengan nama Fideles Sancti Petri yang berarti pengikut Santo Peter atau Milites Christi yang artinya kesatria Kristus. Perang Salib merupakan sebuah gerakan militer dari Gereja Katolik Romawi dengan tujuan merebut kembali akses bagi masyarakat Kristen akan tanah suci di Yerusalem, yang dimulai pada sekitar tahun 1905 oleh Paus Urban II setelah Perang Salib pertama. Terjadi perselisihan selama 200 tahun untuk menentukan siapa yang berhak menduduki tanah suci dengan 6 perang salib besar dan beberapa perang salib kecil. Pada tahun 1291, konflik ini berakhir dengan runtuhnya benteng milik pasukan Kristen di Acre dan setelahnya, pasukan Katolik Eropa tidak lagi melakukan serangan ke arah timur. Beberapa sejarawan menganggap bahwa Perang Salib merupakan sebuah perang bertahan dari sisi gereja ketika menghadapi pendudukan oleh Islam. Beberapa menganggapnya sebagai konflik lainnya yang terjadi di garis depan Eropa. Dan yang lainnya melihat hal ini sebagai sebuah ekspansi agresif dan percaya diri yang dilakukan oleh Kristenan Barat. Pada tahun 1095, Kaisar Bizantium Alexius I Komnenos mengirimkan seorang utusan kepada Paus Urbanus II untuk meminta dukungan militer dalam konflik Kekaisaran Romawi Timur dengan bangsa Turki yang melakukan migrasi ke arah barat di Anatolia atau Turki masa kini. Sang Paus menanggapinya dengan memanggil umat Katolik untuk bergabung dengan apa yang kemudian disebut sebagai Perang Salib Pertama. Salah satu tujuan yang dinyatakan oleh Paus Urbanus adalah menjamin akses para peziarah ke tempat-tempat suci di Tanah Suci yang berada di bawah kendali penguasa Muslim. Sementara strateginya yang lebih luas, yaitu menyatukan kembali cabang-cabang timur dan barat dari dunia kekristenan setelah perpecahan mereka pada tahun 1054. Setelah menetapkan diri sebagai kepala gereja yang dipersatukan, hal ini mengawali suatu perjuangan yang kompleks selama 200 tahun di wilayah tersebut. Ratusan ribu orang dari berbagai negara dan kelas yang berbeda di Eropa Barat menjadi tentara salib dengan mengambil suatu sumpah publik dan menerima indulgensi penuh dari gereja tersebut. Beberapa tentara salib adalah para petani yang berharap atas pengilahian di Yerusalem. Paus Urbanus II mengklaim bahwa siapapun yang ikut serta akan diampuni dosa-dosanya. Selain menunjukkan pengabdian kepada Allah, sebagaimana dinyatakan olehnya, keikutsertaan memenuhi kewajiban feodal dan berkesempatan memperoleh manfaat ekonomi dan politik. Para tentara salib seringkali menjarah negara-negara yang mereka lalui dalam perjalanan dan berlawanan dengan janji-janji mereka. Para pemimpin tentara salib menguasai banyak dari wilayah ini dan bukan mengembalikannya kepada Bizantium. Perang Salib Rakyat memicu pembunuhan ribuan orang Yahudi yang dikenal sebagai pembantaian Rhineland. Konstantinopel dijarah selama Perang Salib keempat sehingga usaha penyatuan kembali dunia Kristen pada saat itu mustahil terjadi. Pengepungan tersebut mengakibatkan melemahnya Kekaisaran Bizantium dan akhirnya jatuh ke dalam kekuasaan Kesultanan Ottoman pada tahun 1453. Para penguasa Eropa Barat tidak memberikan tanggapan yang jelas ketika kubu pertahanan Katolik yang terakhir di wilayah tersebut jatuh pada tahun 1291. Ada beragam pendapat terkait perilaku tentara salib, mulai yang dari sifatnya pujian sampai yang sangat kritis. Dampak dari perang-perang salib sangat besar. Mereka membuka kembali Laut Mediterania untuk perdagangan dan perjalanan, memungkinkan perkembangan Genoa dan Venesia. Para tentara salib melakukan perdagangan dengan penduduk lokal selama perjalanan mereka, dan para kaisar Romawi Ortodoks seringkali mengorganisir pasar-pasar bagi para tentara salib yang bergerak melalui wilayah mereka.
Perang-perang salib menggabungkan identitas bersama dari gereja Latin di bawah kepemimpinan Paus dan dianggap sebagai suatu simbol kepahlawanan, sikap kesatria, dan kesalehan. Hal ini karenanya melahirkan sastra, filsafat, dan roman abad pertengahan. Bagaimanapun, berbagai perang salib semakin mengukuhkan hubungan antara militerisme, feodalisme, dan katolikisme, yang mana bertentangan dengan perdamaian dan gencatan senjata demi Allah yang dipromosikan Paus Urbanus. Sejarawan menelisik perang salib lewat kacamata agama mereka sendiri. Pemeluk Protestan melihat perang salib sebagai sebuah manifestasi kejahatan dari kepausan, sementara pihak Katolik melihat gerakan ini sebagai sebuah gerakan yang dilakukan demi kebaikan bersama. Pada abad pencerahan, seluruh sejarawan tampak sepakat dan menilai bahwa seluruh perang salib dan abad pertengahan merupakan sebuah kelakuan barbar yang didorong oleh fanatisme. Peneliti-peneliti dari abad pencerahan dan sejarawan modern di Barat sudah mulai mempertanyakan masalah moral yang dilakukan oleh para crusader ini. Pada tahun 1950, Stephen Runciman menulis bahwa perang salib tidak lain hanyalah sebuah kegiatan tanpa toleransi yang mengatasnamakan Tuhan. Jangan kemana-mana, Smart Viewers, karena setelah ini kita akan membahas informasi-informasi seputar perang salib yang tak kalah menarik. Setelah jeda komersial berikut. Kembali lagi di Historik pemirsa Yunus TV. Pada segmen kali ini, Historik akan memberikan pembahasan tentang masing-masing perang salib dari pertama sampai keempat. Mari kita simak hal apa sih yang menjadi alasan dari perang salib tersebut. Perang salib yang pertama terjadi pada tahun 1096 sampai dengan 1099, merupakan yang pertama dari sejumlah perang salib yang berupaya untuk merebut Tanah Suci. Disahkan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095. Perang ini dimulai sebagai suatu peziarahan yang meluas dalam kekristenan Barat dan berakhir sebagai suatu ekspedisi militer oleh bangsa Eropa Katolik Roma untuk mendapatkan kembali Tanah Suci yang diambil dalam penaklukan kaum Muslim atas Levant. Pada akhirnya, menyebabkan direbutnya kembali Yerusalem pada tahun 1099. Perang Salib I dimaklumkan pada tanggal 27 November 1095 oleh Paus Urbanus II dengan tujuan utama menanggapi suatu permohonan dari Kaisar Bizantium Alexius I Komnenos, yang mana mengajukan permintaan agar para relawan dari Barat datang untuk membantunya menghalau kaum Turki Seljuk dari Anatolia. Suatu tujuan tambahan segera menjadi sasaran utama, yaitu penaklukan kembali oleh kaum Kristen atas kota suci Yerusalem dan Tanah Suci serta membebaskan kaum Kristen Timur dari kekuasaan kaum Muslim. Selama Perang Salib, para kesatria, petani, dan hamba dari banyak negara Eropa Barat melakukan perjalanan darat dan laut, pertama ke Konstantinopel dan kemudian menuju Yerusalem. Setelah tiba di Yerusalem, para tentara salib melancarkan serangan atas kota tersebut dan merebutnya pada bulan Juli 1099. Mereka juga mendirikan negara-negara tentara salib, yaitu Kerajaan Yerusalem, County Tripoli, Kepangeranan Antioquia, dan Konsi Edessa. Salib pertama kemudian dilanjutkan dengan Perang Salib kedua sampai ke-9. Peristiwa ini juga merupakan langkah besar pertama menuju pembukaan kembali perdagangan internasional sejak jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Karena Perang Salib pertama utamanya berkaitan dengan Yerusalem, suatu kota yang tidak berada di bawah kekuasaan kaum Kristen selama 461 tahun, dan bala tentara salib menolak untuk mengembalikan tanah tersebut ke dalam kendali Kekaisaran Bizantium. Maka status Perang Salib pertama sebagai sesuatu yang sifatnya defensif atau agresif masih menjadi kontroversi. Pada umumnya, asal mula Perang Salib pertama diperdebatkan secara luas di kalangan sejarawan. Perang-perang salib paling sering dikaitkan dengan situasi sosial dan politik di Eropa pada abad ke-11. Timbulnya suatu gerakan reformasi di dalam kepausan, juga konfrontasi keagamaan dan politik antara kekristenan dan Islam di Eropa dan Timur Tengah. Kekristenan telah menyebar di seluruh Eropa, Afrika, dan Timur Tengah pada abad kuno terakhir. Tetapi, pada awal abad ke-8, kekuasaan kaum Kristen di Eropa dan Anatolia menjadi terbatas setelah berbagai penaklukan oleh kaum Muslim.
Kekhalifan Umayyad telah menaklukkan Suriah, Mesir, dan Afrika Utara dari Kekaisaran Bizantium yang didominasi kaum Kristen, serta Hispania dari Kerajaan Visigoth. Di Afrika Utara, Kekhalifan Umayyah kemudian runtuh dan sejumlah kerajaan Muslim yang lebih kecil bermunculan. Misalnya Aghlabiyah yang menyerang Italia pada abad ke-9, Pisa, Genoa, dan Kepangeranan Catalunya mulai bertempur melawan berbagai kerajaan Muslim agar dapat menguasai cekungan Mediterania. Ditunjukkan dengan kampanye Mahdiyah tahun 1087 serta pertempuran di Mallorca dan Sardinia. Perang Salib yang kedua. Perang Salib yang kedua terjadi pada tahun 1145 sampai dengan 1149. Adalah perang salib kedua yang dilancarkan dari Eropa. Perang ini meletus akibat jatuhnya County Edessa pada tahun sebelumnya. Edessa adalah negara tentara salib yang pertama kali didirikan selama Perang Salib pertama, dan juga negara yang pertama kali jatuh. Perang Salib kedua diumumkan oleh Paus Eugenius III, dan merupakan perang salib pertama yang dipimpin oleh raja-raja Eropa, seperti Louis VII dari Prancis dan Konrad III dari Jerman. Dengan bantuan dari bangsawan-bangsawan Eropa penting lainnya, pasukan-pasukan kedua raja tersebut bergerak menyeberangi Eropa secara terpisah dan sedikit terhalang oleh Kaisar Romawi Timur, Manuel I Komnenos. Setelah melewati Bizantium dan memasuki Anatolia, pasukan-pasukan kedua raja tersebut dikalahkan oleh tentara Seljuk. Louis Konrad dan sisa dari pasukannya berhasil mencapai Yerusalem dan melancarkan serangan yang keliru di Damaskus pada tahun 1148. Perang salib di timur mencapai kemenangan. Kegagalan ini memicu jatuhnya kota Yerusalem dan Perang Salib ketiga pada akhir abad ke-12. Tentara salib yang mampu menggapai kemenangan adalah gabungan tentara salib Finlandia, Frisia, Normandia, Inggris, Skotlandia, dan Jerman. Mereka berlayar menuju Tanah Suci. Di tengah perjalanan, tentara tersebut berhenti dan membantu bangsa Portugis merebut Lisboa pada tahun 1147. Sementara itu, Perang Salib Utara dikorbankan sebagai upaya untuk mengubah orang-orang yang menganut paganisme menjadi beriman Kristen, dan mereka harus berjuang selama berabad-abad. Perang Salib yang ketiga, yang terjadi pada tahun 1189 sampai dengan 1192, juga dikenal sebagai Perang Salib para Raja, merupakan suatu upaya para pemimpin Eropa untuk merebut kembali Tanah Suci dari Salahuddin Ayyubi. Kampanye ini memperoleh banyak keberhasilan, merebut kota penting Akko dan Yafo, juga mengembalikan sebagian besar penaklukan Saladin, tetapi gagal merebut Yerusalem yang menjadi motivasi emosional dan spiritual dari Perang Salib. Setelah kegagalan Perang Salib kedua, dinasti Zengid mengendalikan Suriah yang telah dipersatukan dan terlibat dalam konflik dengan para pemimpin Fatimiyah dari Mesir. Para pasukan Suriah dan Mesir akhirnya bersatu di bawah pimpinan Saladin yang mempekerjakan mereka untuk mengurangi dominasi negara-negara Kristen dan merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187. Mereka didorong oleh semangat religius Raja Henry II dari Inggris dan Raja Philippe II dari Prancis, atau dikenal sebagai Philippe Auguste, mengakhiri konflik di antara mereka demi memimpin suatu perang salib yang baru. Namun, meninggalnya Henry pada tahun 1189 membuat kontingen Inggris berada di bawah komando penggantinya, Richard I dari Inggris, atau dikenal sebagai Richard Sang Hati Singa, Kaisar Romawi Suci Frederick Barbarossa, yang sudah lanjut usia juga menanggapi panggilan untuk mengangkat senjata. Memimpin pasukan besar melintasi Anatolia, tetapi ia tenggelam dalam sebuah sungai di Asia Kecil pada tanggal 10 Juni 1190. Sebelum mencapai tanah, kematiannya menyebabkan kesedihan yang luar biasa di kalangan tentara salib Jerman dan kebanyakan dari pasukan tersebut pulang ke asalnya. Perang Salib yang keempat, yang terjadi pada tahun 1202 sampai dengan 1204, adalah suatu ekspedisi bersenjata dari Eropa Barat yang awalnya dimaksudkan untuk menaklukkan Yerusalem yang dikuasai kaum Muslim dengan cara invasi melalui Mesir. Sebaliknya, terjadi serangkaian peristiwa yang berujung pada penjarahan kota Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium, yang mana dikendalikan kaum Kristen oleh tentara salib. Pada bulan Januari 1203, dalam perjalanan menuju Yerusalem, sebagian besar pemimpin tentara salib mengadakan perjanjian dengan Pangeran Bizantium Alexios menaklukkan Konstantinopel secara langsung. Pada bulan April 1204, mereka merebut dan dengan brutal menjarah kota tersebut, juga mendirikan suatu kekaisaran Latin yang baru serta membagi wilayah Bizantium di antara mereka.
Perlawanan Bizantium dengan basis bagian kekaisaran yang tidak tertaklukkan seperti Nisea, Trebizond, dan Epirus pada akhirnya memulihkan Konstantinopel. Perang Salib keempat dipandang sebagai salah satu tindakan akhir dalam skisma perang besar antara Gereja Ortodoks Timur dan Gereja Katolik Roma, serta merupakan suatu titik balik yang penting dalam kemunduran Kekaisaran Bizantium. Jangan kemana-mana Smart Viewers, karena setelah ini Historik akan memberikan fakta-fakta unik tentang Perang Salib yang jarang orang ketahui loh, setelah jeda komersial berikut. Kembali lagi di Historic Smart Viewers. Tahukah Anda, selama Perang Salib, ternyata ada beberapa fakta unik yang jarang diketahui orang loh, Smart Viewers. Mari kita bahas lebih lanjut. Pertama, yaitu Raja Inggris tidak bisa bahasa Inggris. Salah satu orang yang berpengaruh ketika Perang Salib adalah Richard the Lionheart, Raja Inggris kala itu. Walaupun ia adalah Raja Inggris, lucunya Richard tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali. Itu karena memang Richard dari kecil telah tinggal di Perancis. Ia hanya numpang lahir di Inggris. Bahkan, konon katanya, Richard lebih mahir bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Kedua, yaitu julukan barbarian. Bagi orang Eropa, Muslim dijuluki dengan barbarian. Namun lambat laun, karena seringnya mereka bertemu dalam perang, akhirnya mereka sadar bahwa yang sifatnya barbar adalah mereka sendiri. Hal itu didasarkan pada tingginya peradaban budaya dan ilmu kaum Muslim ketika itu. Ketiga, yaitu tukang cuci istimewa. Menurut catatan para sejarawan, pada saat Perang Salib berlangsung, para Crusader haruslah suci secara jasmaniah dan bebas dari hawa nafsu. Sehingga seluruh wanita tidak diperbolehkan berada dalam perkemahan para Crusader. Namun, ada kumpulan wanita bisa keluar masuk kemah. Mereka adalah petugas pencuci baju. Saking pentingnya, mereka selalu dijaga pasukan Knight dan Infantry. Jika terjadi peperangan, maka keselamatan mereka menjadi prioritas nomor 1. Keempat, aturan yang tidak pernah dilanggar. Dalam sebuah perang, biasanya ada beberapa aturan yang disepakati oleh kedua pihak. Namun, kadangkala ada salah satu pihak yang melanggar peraturan yang ada. Pada Perang Salib yang berlangsung hampir 2 abad lamanya ini, ada sebuah peraturan yang tidak pernah dilanggar oleh pihak Muslim maupun Nasrani. Peraturan tersebut adalah fakta nobility atau hukum chivalry. Peraturan tersebut mengatakan bahwa raja tidak boleh membunuh sesama raja, terutama ketika tertawan. Salah satu etika yang dijalankan oleh Knight pada para bangsawan adalah mereka tidak boleh membunuh keturunan bangsawan yang menyerah. Namun peraturan tersebut tidak berlaku pada pasukan khusus seperti Templar, Hospitaller, dan Teutonic. Peraturan tentang larangan membunuh sesama raja dalam budaya Arab sudah lama diterapkan. Ketika Saladin menanggap Guy of Lusignan, ia tidak membunuh raja kerajaan Latin tersebut. Kelima, yaitu munculnya perayaan Maulid Nabi. Pada masa itu, kaum muslimin dihinggapi penyakit Wan, atau cinta dunia dan takut mati. Sehingga Salahuddin menggagas sebuah perayaan yang diberi nama Maulid Nabi Muhammad SAW. Tujuan utamanya adalah untuk membangkitkan semangat perjuangan kaum muslimin. Pada perayaan tersebut, dikaji secara besar-besaran tentang sirah nabawiyah dan atsar atau perkataan para sahabat terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai jihad. Perayaan tersebut berlangsung 2 bulan lamanya dan hasilnya banyak kaum muda muslimin yang mendaftar ke pendidikan militer dan siap untuk berjihad membebaskan Al-Quds.
Tak terasa, 30 menit sudah historik menemani Smart Viewers dalam episode sejarah Perang Salib. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya hanya di www.binus.tv. Sampai jumpa di historik episode selanjutnya.